Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani dari kelas 1I Prodi Budidaya Ternak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam, sistem reproduksi, dan sistem respirasi. Pembahasan yang pertama yaitu sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurai makanan serta memudahkan makanan masuk ke dalam esofagus. Yang kedua yaitu esofagus. Esofagus merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventriculus. Yang ketiga, rop atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utamanya yaitu untuk menampung ransum sementara. Di dalam organ ini dapat menampung 250 gram ransum dan juga dihasilkan lendir yang berfungsi untuk menghaluskan ransum. Yang keempat yaitu proventriculus, merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. Yang kelima yaitu ventriculus, merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. 6. Usus halus. Pada ayam terbagi menjadi 3, yaitu duodenum menghancurkan makanan, jejunum menyalurkan makanan, dan ileum menyerap makanan. Yang ketujuh yaitu usus buntu, berupa 2 kantung buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar yang berfungsi untuk menghasilkan kekebalan tubuh. 8. Usus besar, berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air di dalam tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil akhir saluran. Adapun organ aksesoris atau pembantu dalam sistem pencernaan terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulsikan lemak. Cairan tersebut tersimpan dalam sebuah kantung yang disebut kantung empedu. Hati juga menyimpan energi berupa glikogen dan menguraikan sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal. Sedangkan pankreas merupakan organ yang berperan menghasilkan enzim pencernaan berupa amilase, lipase, dan tripsin yang berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Pembahasan yang kedua yaitu sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pada betina, yaitu ovarium, berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. Yang kedua yaitu oviduk, adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilasi. Pada ayam, oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kelasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. Selanjutnya yaitu magnum, merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang berfungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Kemudian isthmus, yaitu bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Selanjutnya vagina, merupakan bagian dari oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkular dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Selanjutnya yaitu kloaka, merupakan lubang buang dari urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Selanjutnya sistem reproduksi pada jantan, yaitu testis, berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm, berwarna putih selama musim kawin dan kuning-kuningan pada masa tenang. Selanjutnya yaitu ekulat yang dihasilkan ayam jantan muda, umumnya tidak mencapai 1 mm. Kemudian epididymis, berdekatan atau menempel pada testis. Kemudian ductus deferens, bermuara pada bagian papilia di daerah uredeum yang merupakan muara dari ureter. Kemudian palus atau penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang korpus. Pembahasan yang ketiga yaitu organ-organ pernapasan pada ayam. Yang pertama, nares atau lubang hidung, yaitu untuk mengambil udara. Untuk bernapas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian, laring, yaitu
berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, dalam masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorakik. Selanjutnya yaitu trakea, berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang hewan. Pada pangkal trakea terdapat saring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian syaring, yaitu terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Selanjutnya yaitu paru-paru, terdapat sepasang dan dilindungi dengan tulang rusuk, ukurannya 8 kecil dan tidak berlodi. Kemudian air sak atau kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru. Itulah tadi pembahasan tentang organ pada ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.